Mari bersama-sama membuka cakrawala pemikiran, berdiskusi dan tumbuh menjadi individu yang memiliki mindset luas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video terbaru kami. Halo, selamat datang kembali ya di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita deskripsi channel YouTube yang lagi berubah banget. Dulu namanya BBJ Photographer, mungkin Anda kenal. Oh iya, BBJ Photographer. Saya ingat. Nah, sekarang kita mau bongkar nih transformasinya. Apa sih yang berubah? Kenapa? Terus artinya apa buat Anda penontonnya? Nama barunya sekarang Buka Pikiran, atau bisa juga Mindset Luas. Buka Pikiran. Menarik. Oke, mari kita mulai bedah ya. Perubahan nama ini dari BBJ Photographer jadi Buka Pikiran. Ini jelas bukan sekedar ganti label aja kan ya? Bukan sekedar itu. Kayaknya ada pergeseran visi misi yang fundamental gitu. Apa nih motivasi di baliknya? Menurut deskripsi itu. Pengamatan yang bagus. Sumber yang Anda kasih ini emang menekankan banget kalau ini tuh evolusi misi gitu. Jadi mereka nggak lagi cuma soal fotografi, tujuannya sekarang ya seperti ditulis di situ, jadi rumah bagi diskusi mendalam dan pemahaman yang lebih kaya. Diskusi mendalam, pemahaman lebih kaya, oke. Ada keyakinan kuat di baliknya. Mereka percaya kalau setiap individu punya potensi untuk terus belajar. Terus juga melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Nah, semangat ini yang mau mereka bawa. Lewat nama dan konten baru itu ya? Betul. Ini langkah yang cukup ambisius sih ya, mencoba bangun komunitas pembelajar yang lebih luas gitu. Menarik banget cara mereka membingkai ulang tujuannya. Nah, untuk mencapai pemahaman yang lebih kaya itu, mereka janjiin cakupan topik yang, wah, beragam banget loh. Iya, beragam sekali. Kata Jasi dirancang untuk memperluas wawasan, terus juga mengasah pemikiran kritis Anda. Kita lihat yuk, apa aja yang mau disajikan? Daftarnya emang lumayan beda jauh ya dari fokus awal fotografi. Pertama, ada ekonomi. Ekonomi, oke. Fokusnya spesifik ke keuangan dan perbankan. Jadi biar Anda lebih paham soal gimana uang bekerja, cara optimisasi finansial pribadi, gitu. Penting tuh. Terus ada lagi? Ada. Masuk ke ranah lain, kebijakan publik. Nah, di sini rencananya mau analisis latar belakang kebijakan. Dan yang penting, gimana dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi bukan teori doang ya, tapi impact-nya langsung. Iya, implikasinya gitu. Terus, ada juga doktrin membangun karakter. Wah, ini beda lagi. Pengembangan diri ya? Betul, sentuhannya ke pengembangan diri, bahas prinsip-prinsip buat karakter kuat, integritas personal. Lumayan jauh ya dari ekonomi atau kebijakan tadi. Jauh banget. Dan lompatan berikutnya juga nggak kalah jauh nih. Teknologi. Teknologi apa nih? Mereka mau dalami topik yang lagi panas. Kayak blockchain. Itu loh, buku besar digital yang aman dan terdistribusi itu. Ah, ya, blockchain. Terus juga kripto dan cryptocurrency, mata uang digital itu. Malah mereka janji mau jelasin beda spesifik antara koin dan token. Nah, ini sering bikin bingung nih, koin sama token. Iya kan? Ini area teknis banget dan butuh penjelasan yang jernih sih. Bener. Dan butuh keahlian khusus juga ya buat bahas itu secara akurat. Selain itu, ada lagi? Masih ada isu dan opini publik. Oke. Fokusnya analisis isu terkini dari berbagai perspektif. Biar kita nggak lihat masalah cuma dari satu sisi aja, gitu katanya. Menarik, multi perspektif ya. Terakhir, ada analisis publik. Kayaknya ini bakal bedah fenomena sosial sama tren di masyarakat. Wow. Jadi cakupannya benar-benar dari keuangan pribadi sampai tren sosial makro ya. Ini gimana nyambungnya semua kok bisa jadi satu? Nah, disinilah konsep mindset luas yang mereka usung itu jadi kuncinya. Sumber ini kayaknya mau bilang kalau benang merahnya, yaitu semua topik beda-beda ini tujuannya satu, bantu Anda, penonton, mengembangkan cara pikir yang lebih terbuka. Nggak kaku. Jadi bukan cuma apa yang dipelajarinya ya? Betul, tapi juga bagaimana Anda proses informasi, lihat keterkaitannya. Tapi ya, ini juga bisa dilihat sebagai strategi konten sih. Strategi gimana tuh? Ya, mereka coba tarik audiens yang minatnya mungkin beda-beda banget. Ada yang suka kripto, ada yang suka pengembangan diri, disatuin di bawah payung ide, keterbukaan pikiran itu, mindset luas. Strategi yang menarik. Sekaligus menantang juga ya pastinya. Pasti. Dan ya, tentu aja, kayak channel YouTube lain, deskripsinya juga ada ajakan standar. Subscribe, nyalain notifikasi, Iya dong, standar itu. terus pakai tagar, #buka pikiran, #mindset luas.
Ini bagian dari bangun identitas baru mereka ya? Tepat sekali. Ajakan dan tegar itu bukan formalitas aja, tapi bagian penting dari strategi evolusi misi tadi, buat jangkau dan ikat audiens baru yang sejalan sama visi mindset luas itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, apa sih poin penting dari deep dive singkat kita ini? Intinya, Anda lagi lihat sebuah channel yang transformasinya radikal banget. Dari niche fotografi, jadi platform edukasi yang, luas banget. Luas banget. Ada ekonomi, kebijakan, karakter, teknologi canggih, sampai isu sosial. Semuanya dibingkai satu tujuan utama. Bantu Anda buka pikiran, punya mindset luas. Kan. Pertanyaan apa tuh? Gini, di tengah banjir informasi sekarang ini, gimana caranya Anda nanti menavigasi platform yang nawarin spektrum seluas ini? Dengan topik yang beda-beda banget, dari detail teknis blockchain sampai nuansa bangun karakter. Strategi apa yang bakal Anda pakai buat nilai kedalaman sama akurasi informasinya? Itu pertanyaan bagus. Dan gimana Anda bisa yakin kalau mindset luas yang Anda kembangin itu beneran dasarnya pemahaman mendalam, bukan cuma, sekedar tahu permukaan banyak topik aja. Ini tantangan buat kreatornya, jelas, tapi juga buat Anda, sebagai konsumen informasi yang kritis. Gimana menurut Anda?